This world were mine. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. Fire, 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 fire. Serius lo mau jadi advokat? Iya dong, serius gua. Itu tujuan gua masuk ke hukum. Kok lu nanyanya kayak advokat tuh sesuatu yang aneh gitu sih? Oh ya, bukannya itu haram ya? Hah? Haram dari mana? Mau tahu lebih lanjut nggak? Berikut penjelasannya. Nah guys, ini adalah video pada tahun 1926 di Inggris. Dalam video ini, kita bisa melihat penampilan advokat zaman dulu, terutama pada awal kemunculan profesi ini, sangat erat kaitannya dengan status sosial dan budaya dan masanya. Di Inggris, misalnya, advokat seringkali berasal dari kalangan bangsawan dan sudah mengenakan toga saat beracara. Mereka juga dikenal tidak terlalu memusingkan masalah honorarium karena profesi ini dianggap mulia. Sedikit penjelasan. Advokat pada zaman dulu dikenal memiliki etika yang tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, dan profesionalisme. Mereka juga dikenal menjunjung tinggi prinsip officium nobile, yang dimana di video selanjutnya akan kita jelaskan. Terima kasih. Bentar dulu deh, kita mulai dari awal. Sebenarnya advokat itu apa sih? Ya, advokat itu apa sih? Sejarahnya gimana? Nih gue jelasin sejarah advokat yang gue tahu. Yang pertama-tama tuh advokat muncul di zaman Mesir kuno, Mesopotamia. Nah di awal-awal ini, tapi advokat atau pengacara itu tuh belum dikenal dengan istilah seperti itu. Pada masuk zaman Romawi kuno, advokat ini sudah dikenal. Awalnya tuh advocatus. Dan advokat itu sudah dikenal juga sebagai officium nobile atau profesi yang mulia. Pada zaman ini, tugas advokat itu awalnya tuh bukan mencari cuan ya, tapi dia tuh awalnya membela hak-hak masyarakat, membela hak-hak manusia, khususnya yang terjebak dalam hukum. Nah, tahu gak sih kalau pengacara pertama itu ya, namanya si Patronus. Si Patronus ini awalnya tokoh pemuka agama, membela hak-hak manusia. Dia juga membantu hak-hak manusia menegakkan keadilan pada kekejaman zaman Romawi ini. Seiringnya perkembangan di abad ke-19, 18 sampai di 20, profesi advokat ini mulai dikenal. Bentar. Tadi officium nobile. Itu maksudnya gimana? Jadi, officium nobile itu berasal dari bahasa Latin. Officium itu sendiri itu artinya itu jasa atau pelayanan, dan nobile itu artinya para bangsawan. Nah, officium nobile ini biasa dipakai untuk istilah-istilah profesi yang terhormat, dan salah satunya itu advokat. Advokat itu salah satu yang bisa disebut sebagai officium nobile karena advokat itu adalah profesi yang terhormat. Oh gitu. Terus sejarah advokat di Indonesia seperti apa? Keadvokatan di Indonesia sendiri sudah ada sejak zaman kolonial. Para advokat membentuk organisasi bernama Bali Van Advocate yang berpengadilan di kota-kota di Indonesia. Setelah zaman kemerdekaan, para advokat secara resmi membentuk organisasi yang bernama Persatuan Advokat Indonesia yang disingkat PAI. Setelah kongres pada tanggal 30 Agustus 1964, berubah nama menjadi Pradin, Persatuan Advokat Indonesia. Pada zaman Orde Baru terjadi beberapa gejolak di dalam tubuh advokat. Pemerintah berusaha mengontrol organisasi advokat dengan mengusulkan one bar, jadi satu organisasi. Pada saat itu banyak sekali pertentangan yang terjadi di dalam tubuh advokat, sehingga terpecahnya beberapa organisasi sampai zaman reformasi. Nah, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003
menjadi wadah untuk para advokat dalam beracara di Indonesia. Guys, ini adalah kondisi di mana pengadilan di Indonesia pertama kali ada. Dan ini adalah beberapa video ataupun foto di mana gedung pengadilan di Indonesia pertama kali berdiri. Sejarah pengadilan di Indonesia bermula sebenarnya dari masa sebelum kedatangan penjajahan Belanda. Ketika sistem hukum Indonesia dipengaruhi oleh hukum agama Hindu, Islam, dan hukum adat. Pada masa tersebut, terdapat dua jenis peradilan utama, yaitu peradilan perdata yang mengurusi perkara yang menjadi urusan raja dan bersumber dari hukum Hindu, serta peradilan padu yang mengurusi perkara kepentingan rakyat biasa dan berdasarkan hukum adat yang tidak tertulis. Pada masa penjajahan Belanda, sistem peradilan di Indonesia mulai dibakukan dan dibagi berdasarkan golongan masyarakat. Ada pengadilan Landrat yang mengadili orang non-pribumi dan pengadilan Musapat yang mengadili pribumi dengan hakim-hakim umumnya berasal dari Belanda. Selain itu, pada tahun 1882, pemerintah kolonial Belanda secara resmi membentuk pengadilan agama di Jawa dan Madura berdasarkan Stadsblad nomor 152 yang mulai berlaku 1 Agustus 1882 sebagai legitimasi formal terhadap keberadaan pengadilan agama yang sudah ada sebelumnya. Nah, tahu gak sih pengacara pertama di dunia itu siapa? Pengacara pertama di dunia itu namanya Patronus. Beliau adalah pemuka tokoh agama. Beliau juga membela hak-hak manusia dan menegakkan keadilan pada kekejaman kaisar di zaman itu. Nah, seiring perkembangan, advokat ini mengalami revolusi di banyak negara, salah satunya di negara kita, Indonesia. Mumpung kita lagi ngomongin advokat, kebetulan gue bawa undang-undangnya. Kayaknya lebih enak kalau kita ngomongin advokat, berdasarkan undang-undangnya. Jadi, advokat di Indonesia itu diatur di Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi, advokat yang dimaksud dalam undang-undang itu adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukumnya apa aja sih? Itu berupa konsultasi hukum, satu. Kemudian bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Oh, jadi advokat itu ngebela orang yang salah ya? Kok orang salah dibela sih? Bukan kayak gitu. Sebenarnya salah atau tidak bersalahnya seseorang kalau di Indonesia itu kan belum bisa dipastikan sebelum adanya putusan hukum. Karena kita juga ada yang namanya asas praduga tidak bersalah, di mana sebelum ada putusan orang itu tidak bisa dikatakan bersalah. Jadi advokat itu membela klien bukan karena dia adalah orang yang salah, bukan. Dia membela klien atas hak yang harusnya dia penuhi selama persidangan, penyelidikan, apakah dia ditahan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itulah yang advokat itu usahakan untuk kliennya. Nah, makanya itu, advokat itu bukan suatu profesi yang haram. Advokat adalah suatu unsur dari penegak hukum yang diatur dalam undang-undang. Undang-undangnya itu nomor 18 tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut, advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum, memberikan perlindungan terkait hak untuk klien. Dan juga advokat adalah profesi yang menegakkan hukum dan keadilan. Nah, untuk advokat ini sendiri, advokat itu memiliki kode etik. Nah, kira-kira teman-teman mau tahu nggak nih kode etiknya apa? Ayo kita bahas lebih lanjut. Oh, jadi itu hanya kesalahpahaman ya? Karena justru dia membantu keadilan. Jadi kode etiknya bagaimana? Betul banget, itu adalah sebuah kesalahpahaman apabila kita berbicara, kita berasumsi, tapi tidak mengacu pada buku dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana kode etik advokat ini juga diatur dalam undang-undang, khususnya dalam pasal 26. Dalam pasal 26 ayat 1 ini disebutkan bahwa untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat,
disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat. Lanjut ayat 2, advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Lanjut lagi ayat 3, kode etik profesi advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lanjut lagi ayat 4, pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Lanjut lagi ayat 5, Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Lanjut lagi ayat 6, keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat mengandung unsur pidana. Dan yang terakhir, ini ayat 7, ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat diatur lebih lanjut dengan keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Kira-kira ada 7 poin yang dijelaskan dalam pasal 26 ini terkait kode etik dari advokat. Oh, berarti advokat itu tidak kebal hukum ya? Nah, nggak seperti itu dong. Advokat sendiri tidak kebal hukum. Sesuai dengan pasal 26 ayat 6 tentang pertanggungjawaban pidana advokat, advokat sendiri dapat dijerat ketika unsur-unsur pidana yang terpenuhi. Seperti contoh, ketika advokat dalam melakukan pembelaannya, beberapa dokumen dipalsukan. Nah, unsur-unsur pidananya itu terpenuhi sesuai dengan pasal pemalsuan dokumen. Nah, advokat wajib mempertanggungjawabkan tindakannya. Oh, menarik ya. Ternyata advokat itu bukan mencari cuan doang. Ternyata advokat itu menegakkan keadilan juga. Nah, kan advokat itu banyak yang kaya ya. Itu bagaimana penghasilannya? Mata duitan lu, ngomonginnya penghasilan. Cuman gini, sebenarnya advokat itu tidak dapat gaji dari pemerintah loh. Advokat itu dapat penghasilannya dari mana? Dari yang namanya honorarium. Jadi honorarium itu adalah kesepakatan antara klien dengan advokat. Makanya advokat baru itu yang awal merintis pasti bayarannya tidak sebesar advokat yang sudah gede kayak Hotman Paris. Itu perlu yang namanya pengalaman. Karena memang honorarium itu adalah kesepakatan antara klien dan advokat. Tapi justru kalau kita mengacu ke undang-undangnya di bab 5, advokat itu juga wajib untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, secara gratis kepada para pencari keadilan yang tidak mampu. Makanya disebutkan dia sebagai officium nobile itu karena memang bukan hanya cari uang, tapi dia membantu keadilan. Gitu. Jadi gitu. Berarti kalau suatu saat nanti gue jadi klien, berarti advokat itu wajib menanggung juga dong. Soalnya kan gue udah bayar. Nggak gitu, karena advokat itu tidak wajib memenangkan perkara. Karena tugas utama seorang advokat itu untuk memberikan nasihat hukum yang baik. Terus juga tugas utamanya untuk mewakili klien, mendapatkan hukum yang baik dan mencapai keputusan yang terbaik juga. Nah, mengenai ini pasti tentunya ada kesepakatan awal antara klien dan advokat. Karena pada akhirnya yang dapat memutuskan perkara itu sendiri menang atau tidak itu ada di tangan hakim, bukan di advokat itu sendiri. Jadi udah tahu ya mengenai pembahasan ini, karena tugas seorang advokat itu utamanya adalah memberikan nasihat hukum yang terbaik dan mencapai hasil yang terbaik juga. Berarti setelah lanjut S1, kamu langsung jadi advokat dong ya? Pada dasarnya, seseorang menjadi advokat tidak hanya lulus dari S1 hukum. Ada beberapa proses yang harus dilalui untuk menjadi advokat. Seperti syarat utamanya itu harus berusia 25 tahun. Nah, setelah itu dia harus mengikuti PKPA, yaitu pendidikan untuk kebidangan advokat. Setelah melakukan PKPA, calon advokat wajib mengikuti UPA, yaitu ujian profesi advokat. Dalam ujian tersebut, advokat harus lulus dalam ujian tersebut. Setelah lulus, calon advokat ini wajib magang di kantor advokat
selama 2 tahun berturut-turut, sehingga ketika sudah rangkaian dari semua itu sudah dilalui, calon advokat bisa memiliki kartu anggota advokat dari organisasi yang dinaunginya dan bisa beracara di Indonesia. Emang serius panjang itu? Udah gitu doang? Iya Alia, karena advokat itu profesi bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan dia bisa dilakukan oleh siapapun tanpa sertifikat, tanpa perlu pelatihan. Sementara profesi dia itu memerlukan keterampilan atau keahlian khusus yang dimana didapatkan melalui pendidikan seperti yang tadi teman kita sampaikan, pelatihan dan juga ada sertifikasinya. Jadi advokat itu memang bukan sembarang profesi. Nah, sebelumnya kan tadi teman kita sempat bahas nih bahwa memang profesi advokat itu harus memberikan layanan hukum secara gratis kepada warga masyarakat. Layanan gratis ini dalam dunia hukum itu disebut sebagai pro deo. Apa sih pro deo itu? Pro deo itu adalah proses berperkara secara cuma-cuma atau gratis yang dimana biayanya itu dibebankan kepada negara atau pengadilan. Salah satu syaratnya untuk mendapatkan hak pro deo ini, masyarakat harus memiliki yang namanya SKTN. SKTN sendiri itu artinya adalah masyarakat harus memiliki surat keterangan tidak mampu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi gimana? Udah jelas belum dari penjelasan kita semua tadi terkait advokat? Kira-kira kalian dapat apa dari penjelasan tadi? Oh ternyata begitu. Makasih ya teman-teman. Aku jadi tahu ternyata sejarah advokat di Indonesia itu panjang sekali dan ternyata advokat itu bukan suatu profesi yang haram loh. Iya ya, ternyata advokat profesi yang sangat mulia dan tujuannya memang nggak cuma cari cuan aja ya. Advokat juga sangat membantu penegakan hukum di Indonesia. Dia membantu kliennya menyelesaikan masalah, menangani masalah dengan proses peradilan yang tepat dan efisien. Ya, sudah mengerti belum apa itu tentang keadvokatan? Mungkin di sini saya sedikit menyimpulkan ya tentang apa itu keadvokatan. Keadvokatan itu sendiri adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk kepada profesi advokat, yaitu adalah seorang yang memberikan bantuan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Tugas utamanya itu seperti memberikan konsultasi hukum, mendampingi, mewakili di pengadilan. Nah, ada beberapa persyaratan untuk menjadi advokat, seperti syarat utamanya wajib berusia 25 tahun, terus memiliki latar belakang hukum, nah terus harus melakukan pendidikan keadvokatan, serta melakukan magang, dan terakhir diuji serta disumpah sehingga bisa beracara. Nah, keadvokatan sendiri diatur di dalam Undang-Undang Pasal 18 tahun 2003. Nah, di situ mengatur tentang keadvokatan di Indonesia. Banyak hal yang mungkin kurang disampaikan dalam materi ini, mohon maaf. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pamulang serta dosen pengampu Pak Dadang Sumarna sebagai dosen pengampu keadvokatan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri materi ini sebagai perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.